Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikon Ervianto, NIM 025 dari S1 Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2018 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil review jurnal angkut material beton dengan menggunakan belt conveyor yang ditulis oleh Rudi Hermawan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud pesawat pengangkut itu? Pesawat pengangkut merupakan salah satu sarana penting yang dibutuhkan oleh setiap industri modern. Pesawat pengangkut material beton merupakan alat transportasi untuk mendistribusikan komponen-komponen atau bahan-bahan ke bagian produksi atau pemindahan bahan ke tahap pengerjaan yang lebih, serta mentransportasikan ke bagian penyimpanan. Oleh karena itu, pesawat pengangkut ini sangat dibutuhkan untuk kelancaran produksi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Pada kesempatan kali ini, pembahasannya difokuskan pada alat pengangkut jenis conveyor, terutama jenis belt conveyor. Conveyor merupakan salah satu jenis pesawat pengangkut yang banyak digunakan dalam industri modern, terutama dalam transportasi internal. Conveyor memindahkan barang atau benda dari satu tempat ke tempat yang lain yang arah kecepatannya sudah diatur besarnya. Sesuai dengan kebutuhan, conveyor terdiri dari berbagai macam dan jenis. Conveyor adalah salah satu jenis pesawat pengangkut digunakan untuk memindahkan bahan atau komponen yang mempunyai jalur transportasi yang lebih ditentukan bersifat ekonomis. Oleh karena itu, mesin-mesin conveyor sangat diperlukan dalam dunia perindustrian. Dalam industri, dibedakan dua macam transport yang penting, yaitu external transport dan internal transport. Kita masuk ke jenis-jenis conveyor. Yang pertama ada belt conveyor. Belt conveyor merupakan alat yang digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Alat ini bisa digunakan untuk mengangkut unit dalam jumlah yang besar. Bagian dari alat ini terdiri dari mesin berbentuk sabuk yang bisa tahan terhadap beragam pengangkutan benda yang padat. Dan ini merupakan bentuk dari belt conveyor gambarnya. Nah, ini merupakan sabuknya dari belt conveyor. Selanjutnya kita masuk ke chain conveyor. Chain conveyor merupakan conveyor dengan rantai yang tidak terputus untuk melakukan tarikan dari unit penggerak. Chain conveyor atau mesin conveyor rantai merupakan cocok untuk menahan debu, penyilakan kecil, kombinasi garis horizontal dan vertikal, serta temperatur tinggi. Ini merupakan gambar dari chain conveyor dan di dalamnya ada rantai yang tidak pernah putus. Yang ketiga ada screw conveyor. Screw conveyor adalah alat angkut bahan yang paling tepat untuk bahan padat yang berstruktur bubur dan halus. Seperti namanya, screw conveyor dilengkapi dengan alat terbuat dari pisau berpilin disebut flake yang mengelilingi sumbu sehingga berbentuk terlihat seperti skru. Nah, ini screw conveyor ya, seperti berpilin ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pneumatic conveyor. Pneumatic conveyor atau disebut juga dengan mesin conveyor aliran udara merupakan conveyor yang cocok digunakan untuk mengangkut bahan-bahan ringan berbentuk bongkahan-bongkahan kecil melalui aliran udara. Nah, ini gambar dari pneumatic conveyor yang terdiri dari tabung-tabung ya. Nah, ini nanti mengalirkan kayak bongkahan-bongkahan kecil gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian utama dari belt conveyor yang diterangkan dalam gambar sebagai berikut. Kita masuk ke pertama yaitu ada take up. Yang kedua ada feed hopper, inlet, drum depan. Nah, ini drum depan, impact roller itu yang kecil ini. Terus ini panjangnya. Yang ini ada ban sangat kecil di sini. Terus panjang return rollernya ditentukan 2L. Terus di bagian sini ada training idle roller. Dan yang paling kanan sendiri ini ada driving unit, ada beltnya ya, belt cleanernya untuk membersih, serta ada drum beltnya lagi di sini, serta yang paling akhir ya ini ada outer diode. Yang dimana L itu merupakan jarak 2 roll bagian atas. Terus yang 2L ini merupakan jarak 2 roll bagian bawah atau return roller. Kalau panjang belt perlu dipakai training roller. Kalau belt pendek tanpa training roller tidak masalah. Pada training roller sering dipasang pemutus arus. Itu gunanya apa? Untuk menjaga kalau belt menerima beban maksimum, sehingga belt dapat menyentuh training dan akibatnya arusnya terputus.
Nah, ini penjelasan dari bagian-bagian utama dari belt conveyor yang tadi ya. Feed hopper merupakan peralatan untuk menjaga agar bahan dapat dibatasi untuk melebihi kapasitas pada waktu inlet. Yang kedua ada outlet coater, yaitu untuk pengeluaran material. Yang ketiga ada idle drum. Idle drum ini merupakan drum yang mengikuti putaran drum yang lain. Yang keempat ada take up. Take up ini merupakan peralatan untuk mengatur tegangan ban agar selalu melekat pada drum. Yang terakhir ini ada belt cleaner yang di sebelah sini. Belt cleaner merupakan peralatan pembersih belt agar belt selalu dalam keadaan bersih. Sebuah sistem conveyor terdiri dari semua komponen yang menyediakan untuk menggerakkan conveyor, startup, dan kekuatan pengereman. Transmisi daya traksi dari puli tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama ada angle warp atau lambangnya A terdapat pada puli. Yang kedua ada coefficient Gauge atau mu antara belt dan puli drive. Yang ketiga ada pre atau tension tegangan dV. Macam-macam susunan puli dan belt ini ya. Kalau belt panjang perlu dipakai training roller, kalau belt pendek tanpa training roller itu tidak masalah kayak penjelasannya tadi. Yang pertama ini ada single pulley drive with direct discharge. Yang kedua ada single pulley drive with swivel arm and discharge jib. Yang ketiga ada single pulley drive with discharge jib. Yang keempat ada dual pulley head drive with swivel arm and discharge jib. Yang kelima ada dual pulley head drive with direct discharge. Yang keenam ada single pulley head drive with single pulley tail drive. Yang terakhir ada dual pulley head drive with single pulley tail drive. Kita masuk ke sistem pengangkut material. Sistem pengangkut material ini, perencanaan sistemnya alat angkut dengan menggunakan belt conveyor ini. Nah, ini perencanaan sistem pengangkutan material beton dengan jalur lintasan tertentu, di mana dititik beratkan pada belt conveyor dan bagian-bagiannya. Bagian-bagian sistem dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada hopper atau stockpile, kedua belt conveyor, yang ketiga ada mixer atau crusher. Yang pertama ini hopper atau stockpile. Stockpile dibuat untuk menampung material seperti abu, batu, dan pasir sebelum mengalami proses lebih lanjut. Stockpile ini dibagi menjadi 3 bagian untuk ketika materialnya di antara split, abu, batu, dan pasir. Pada stockpile ini dibuat 4 hopper sebagai saluran pencurah muatan menuju belt conveyor yang ada di bawahnya, yang bisa membuka dan menutup sesuai dengan keperluan. Dan ini merupakan gambar dari hopper atau stockpile ya. Yang kedua ada belt conveyor. Nah, belt conveyor ini merupakan bagian utama yang menjadi pokok pembahasan. Fungsi belt conveyor ini sendiri adalah sebagai alat pengangkut. Belt conveyor akan mengatur urutan, tahap, dan jalur pengaturan sedemikian rupa sehingga proses pengangkutan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pada prinsipnya, belt conveyor akan mengatur jalur pengangkutan yang optimum. Ini merupakan gambar belt conveyor ya. Ini nanti mengalirkan kayak pasir atau material-materialnya ke tempat yang ditentukan selanjutnya. Ketika ada crusher atau mixer. Crusher atau lebih dikenal dengan mixer adalah mesin pencampur antara material dengan semen dan air. Prinsip kerjanya adalah menerima material dari belt conveyor yang masih terpisah dan memproses dengan semen serta air sehingga menjadi beton siap pakai. Nah, ini merupakan gambar crusher mixer. Ini merupakan alat penampung yang sebelumnya material-materialnya itu diterima dari belt conveyor sebelumnya tadi yang dialirkan. Nah, ini menuju ke crusher mixer ini. Selanjutnya kita masuk ke data conveyor. Kapasitas conveyor. Dengan menghitung kapasitas aliran muatan material, maka kita dapat menghitung kapasitas conveyor per jam. Nah, ini hitungannya sebagai berikut ya. Perhitungan teoretik dengan menggunakan rumus Qm sama dengan Qv kali Rho. Di mana Qv itu angkanya 280,46 meter kubik per jam dengan Rho-nya 1,5 T per meter kubik. Ini telah didapat dari jurnalnya ya. Maka Qm-nya 280,46 meter kubik per H atau per jam kali 1,5 T per meter kubik. Qm-nya ditemukan hasil 420,69 T per jam.
Nah ini, sedangkan untuk perhitungan efektif pada waktu belt bekerja, ini menggunakan rumus Qm sama dengan Qv kali Rho kali Pi, di mana Qm sama dengan 280,46 meter kubik per jam kali 1,5 T per meter kubik dikali 0,81, di mana Qm-nya itu ditemukan senilai 340,75 ton per jam. Nah, ini penentuan daya motor. Daya konveyor kosong dan beban ditarik secara horizontal atau P1. Ditemukan rumus P1 sama dengan C P besar dikali V plus Qm per JL dikali KF kecil. Nah, ini satuannya nanti ditemukan kilowatt. Nah, diketahui CB besarnya ini sama dengan 92 kg. Nah, sesuai dengan tabel ya, yang ada di jurnal menggunakan belt medium. Yang JL sama dengan 250 meter min 1. Nah, ini sesuai dengan tabel 3,7 dengan panjang konveyor 25 meter. Nah, KF-nya ini 1 dengan kondisi normal. V-nya ditemukan 0,84 meter per second. Qm-nya tadi ditemukan 340 ton per jam. Maka tinggal masukkan ke rumus tadi ya angka-angkanya. Nah, ini 92 kg kali 0,84 plus 340 per 250. Nah, ini P1-nya ketemu 1,7 kW. Sedangkan daya angkatnya sesuai dengan persamaan 3,9. Maka didapat P2-nya yaitu dengan rumus H dikali Qm per 367, di mana H tersebut itu angkanya 8,5 meter dan Qm-nya tadi 340 ton per jam. Nah, ditemukan P2-nya yaitu 8,5 meter dikali 340 ton per jam per 367. Nah, P2-nya ketemu 787 kW. Nah, ini ada terusannya penentuan daya motor, daya pada puli penggerak. Setelah menghitung P1 dan P2 tadi, maka dapat diketahui daya yang diperlukan untuk menggerakkan puli, di mana sesuai dengan persamaan 3.7. Ini ditemukan rumus ya, PT sama dengan P1 plus P2. PT min 1,7 kW plus 7,87 kW. Nah, PT-nya sendiri ketemu 9,57 kW. Oh, ini sama dengan ya, bukan minus. Nah, ini sama dengan. Selanjutnya kita masuk ke daya motor yang diperlukan. Untuk menghitung daya yang diperlukan, maka dapat melihat persamaan 3.10, yaitu ketemu PM sama dengan PT per efisiensi dari putaran. Nah, di mana PM itu daya motor yang diperlukan, satunya kilowatt. Nah, dan PT daya pada puli sama, satunya kilowatt. Nah, efisiensi dari putaran ini 0,9 tetapannya. Maka PM-nya ketemu 9,57 kW per 0,9. Ketemunya 10,63 kW. Maka menggunakan daya motor standar atau PN yang sesuai dengan daya yang diperlukan adalah 11 kW hasilnya. Kesimpulan, pesawat pengangkut merupakan salah satu sarana penting yang dibutuhkan oleh setiap industri-industri modern. Pesawat pengangkut material beton merupakan alat transportasi untuk mendistribusikan komponen-komponen atau bahan-bahan ke bagian produksi atau pemindahan bahan ke tahap pengerjaan yang lebih, serta mentransportasikan ke bagian penyimpanan. Oleh karena itu, pesawat pengangkut ini sangat dibutuhkan untuk kelancaran produksi. Yang kedua, konveyor merupakan salah satu jenis pesawat pengangkut yang banyak digunakan dalam industri-industri modern, terutama dalam transportasi internal. Konveyor memindahkan barang atau benda dari satu tempat ke tempat yang lain yang arah kecepatannya itu sudah ditentukan besarnya. Yang ketiga, berdasarkan perhitungan QM, kapasitas volume aliran yang diinginkan dari 250 ton per jam terpenuhi karena kapasitas perhitungan mencapai 340 ton per jam, sesuai data sebelumnya tadi. Yang keempat, dengan kapasitas produksi per jam 340 ton dan spesifikasi yang ada, maka dibutuhkan kapasitas per daya motor penggerak konveyor sebesar 7,88 kW dan menggunakan standar motor yang ada di pasaran sebesar 11 kW.
Dan yang terakhir ada tipe belt. Yang dipakai untuk perencanaan ini adalah tipe Super Ford dengan jumlah lapisan 6 buah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.